Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya doakan yang jawab salam panjang umur. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan urusannya. Dilunaskan cicilannya. Yang bilang amin mudah-mudahan cepat kilunas. Kalau nak bayar ke. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Insan Zarindah yang sempat hadir pada kesempatan yang hari ini, segenap orang tuaku yang sempat hadir di depan ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu, iya, simpami dulu HP tadi. Ya. Karena ndak enak itu ceramah tadi kalau iya dengar ceramah sambil main HP, enak atau tidak Ibu? Tidak enak toh? Atau diganti kita ceramah saya main HP bagaimana? Nah, jadi simpami dulu HP. Saya doakan yang main HP semoga koslet ke HP. Nah. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang paling indah, tiada ucapan yang paling mulia melainkan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Hari ini adalah momentum peringatan Hari Isra wal Mi'raj, yang dimana setiap tahun kita laksanakan, terkhusus seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, wabil khusus Sulawesi Selatan pada umumnya. Maka timbul pertanyaan jamaah sekalian, apa efek yang ditimbulkan setelah kita memperingati hari Isra wal Mi'raj? Apakah kita setiap tahun melaksanakan ini peringatan Isra wal Mi'raj cuma karena ikut-ikutan atau sekedar tradisi dan seterusnya jemaah sekalian? Maka coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Ustaz, kenapa dikatakan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa? Karena memang Ibu,
peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang terjadi di luar daripada nalar akliyah manusia. Ibu, iya, anak-anak diam dulu, Dik. Ya, yang tidak diam sebentar tidak dapat pergi kue. Nah, duduk anak soleh. Masya Allah, luar biasa anak-anak yang seperti ini, Bu Dik. Jadi kalau ada anak-anak yang sementara ceramah Ustadz baru bicara, itu biasa, Ibu Dik. Yang tidak biasa itu kalau Ustadz sementara ceramah, Ibu juga sibuk dibawa berbicara, Ibu Dik. Nah, makanya ibu-ibu yang suka berbicara berhenti magi dulu, Ibu Dik. Nah, fokus magi dulu, perhatikan, Kak. Nah, apalagi yang ceramah pada sore hari ini masih muda, Ibu tuh. Nah. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara akliyah, secara akal manusia, mana mungkin seorang nabi, seorang manusia biasa yang bernama Baginda Rasulullah mampu berjalan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tidak cukup 1 malam, Pak Ibu. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini Allah abadikan di dalam Al-Quran dengan menamakan salah satu surah di dalam Al-Quran juz 5, juz 15, yakni surah Al-Isra. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhanalladzi, ma'a suci Allah, asra bi'abdi, yang telah memperjalankan hambanya yakni Muhammad lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ini jaraknya jadi dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu kurang lebih 100.000 kilo, Pak Ibu. Mungkin jaraknya antara Makassar sampai Manado. Kalau jalan kaki, Ki Ibu, berapa bulan menempuh perjalanan, Ibu? Ya mungkin 2 bulan perjalanan kalau jalan kaki, Ki. Apakah susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya, jamaah sekalian? Tidak susah bagi Allah. Benar atau tidak, Ibu? Cukuplah Allah mengatakan, innama amruhu idza arada syai'a. Ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, cukuplah Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi memang secara logika mana mungkin seorang hamba biasa bernama Baginda Rasulullah SAW mampu berjalan dalam waktu malam, Pak Ibu. Kalau kita di Indonesia berapa jam sehari, Bu? Ibu, berapa jam dalam sehari waktu di Indonesia? 24 jam. Waktu di Indonesia jamaah sekalian dalam sehari itu 24 jam. Dan ternyata waktu di Indonesia itu sama panjangnya siang dengan malam. 12 jam siang, 12 jam malam. Berarti kalau kita berbicara malam, berarti perjalanan Rasulullah itu 12 jam, Pak Ibu. Benar atau tidak? Namun jamaah sekalian dikatakan dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi itu diperjalankan oleh Allah dalam waktu 6 jam, Ibu. Ini 6 jam. Ada yang mengatakan 4 jam. Bahkan riwayat yang sangat masyhur jamaah sekalian, ada salah seorang istri Nabi SAW, ketika Nabi SAW ini diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi kembali ke tempat tidurnya, maka tempat tidurnya Nabi itu masih dalam keadaan hangat, Ibu. Berarti tidak cukup dalam waktu semalam, Pak Ibu, ya. Makanya jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka singkat cerita jemaah sekalian, maka diperjalankanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Pak, ngapa nada dongkam sama bapak-bapak? Ini perlu diruskan jamaah sekalian. Jadi beda diperjalankan, beda berjalan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan diperjalankan ma'a suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu naik apa ke sini, Ibu? Ada yang naik motor, ada yang berjalan. Ya, sama-sama aja kita tinggal di perumahan Zarinda. Apakah sama jarak, apakah sama kecepatannya dengan orang yang berjalan dengan orang yang naik motor? Apa sama atau tidak? Tidak sama, Pak Ibu, ya. Ini kita mengambil contoh.
Makanya Nabi SAW diperjalankan oleh Allah, bukan berjalan sendiri, Ibu. Makanya kendaraan yang dikendarai oleh baginda Nabi SAW itu dikatakan adalah yang bernama dengan buruk. Ada yang kenal buruk di sini? Iya, di mana kenalan? Bahayana di sini. Nah, kenal kiben buruk. Jadi bukan kenal tapi tahu. Dan ternyata jamaah sekalian dikatakan bahwasanya buruk ini adalah salah satu binatang yang Allah langsung utus dari surga, Ibu. Jadi salah satu-satunya binatang kendaraan Rasulullah yang langsung diutus oleh Allah dari surga, Ibu. Itu tingginya buruk tidak sama dengan tingginya kedelai dan tidak juga sama kecilnya dengan kuda, Ibu. Berarti sedang-sedang, ya. Dan kecepatan buruk ini jamaah sekalian dikatakan dalam suatu riwayat bahwasanya kecepatan buruk ini seperti kilat, Pak Ibu. Ibu, bagaimana kecepatannya kilat itu? Pernah kilat-kilat, Ibu? Pernah. Bahwasanya kecepatan kendaraan Rasulullah itu buruk jamaah sekalian seperti kilat. Ada yang menafsirkan bahwasanya seperti kedipan mata. Coba berkedip ke Ibu. Nah, begitulah kecepatan itu kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka singkat cerita jamaah sekalian, diperjalankanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka timbul pertanyaan, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperjalankan oleh Allah langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jawabannya ternyata tidak, Pak Ibu. Ternyata Nabi itu transit. Jadi dari Masjidil Haram Nabi SAW transit ke tempat yang dinamakan dengan Yastrib. Nah, jadi dulu itu namanya Yastrib, sekarang Madinatul Al-Munawwarah. Ibu, iya anak-anak diam makik dulu. Iya, yang tidak baik duduknya tidak dikasih kue, serius kayak ini. Nah, hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW ini ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi itu bukan hanya berangkat dengan buruk, tapi malaikat Jibril itu adalah petunjuk jalannya Rasulullah. Saya mau tanya ibu-ibu, siapa yang kendarai ini buruk? Apakah Rasulullah atau malaikat Jibril? Iya, bapak-bapak, siapa yang kendarai ini buruk? Apakah malaikat Jibril atau Nabi? Masa Nabi? Kan malaikat Jibril ini adalah petunjuk jalan. Yang namanya petunjuk jalan pasti di depan. Mana mungkin seorang penunjuk jalan baru di belakangnya dia. Kecuali tidak bisa bawa motor. Makanya yang mengendarai ini buruk adalah malaikat Jibril jamaah sekalian. Jadi yang penunjuk jalannya itu Nabi SAW adalah malaikat Jibril. Maka setelah sampai Nabi SAW di Yastrib, maka malaikat Jibril perintahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, salat sunnah engkau 2 rakaat. Maka Nabi SAW bertanya, ya Jibril, tempat apakah ini? Maka malaikat Jibril mengatakan bahwasanya nanti ini adalah tempat kamu untuk berhijrah jemaah sekalian. Dari dulu itu namanya Yastrib, sekarang Madinah. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka singkat cerita diperjalankan lagi Nabi SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Maka sampai di Bukit Tursiyah, Pak Ibu. Itu Bukit Tursiyah adalah tempatnya Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Itu dinamakan dengan Bukit Tursiyah jamaah sekalian. Ini kehebatannya Nabi Musa alaihissalam jamaah sekalian, luar biasa. Kenapa luar biasa Ustaz? Karena Nabi Musa alaihissalam ini jamaah sekalian meminta kepada Allah, ya Allah saya ingin melihat wajahmu. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini meminta kepada Allah untuk melihat wajah Allah. Namun apa yang terjadi? Allah kabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam. Maka singkat cerita Allah mempertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan pada saat itu Allah perlihatkan wajahnya di hadapan Nabi Musa. Maka seketika itu Nabi Musa alaihissalam langsung pinsang, Ibu. Bayangkan, baru sekejap melihat wajahnya Allah ini Nabi Musa alaihissalam langsung pinsang, Pak Ibu.
Dikatakan dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi Musa ini pingsan jamaah sekalian dalam waktu 40 hari 40 malam pingsan. Lamana ibu di? Bayangkan. Pun kata kapan pingsan, jangankan 40 hari 40 malam, baru mungkin 1 hari langsung magi dikubur di. Serius kayak. Bayangkan tidak mampu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jamaah sekalian, Nabi SAW ini adalah manusia yang sangat istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, sampai jam berapa ke ceramah ini? Iya. Karena kenapa Pak Ibu, kalau terlalu lama itu ceramah kadang-kala talu kakdor. Yang pertama kakdor kena ke betisiku, kakak berdiri kata. Iya. Saya punya betis, yang kedua kakdor ke Cikorota. Apalagi ibu-ibu yang dekat tiang ini begini terus ya. Nah. Yang ketiga kakdor ikan Jawa yang ya. Apalagi pun apa nada bonina. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Nabi SAW sampai di Bukit Tursiya, maka Nabi SAW melanjutkan perjalanannya di Masjidil Aqsa di Palestina. Makanya dua tempat ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak Imam. Iya, Masya Allah. Mami ditutup ini ceramahnya. Tidak ku tahu siapa yang lambat datang atau saya terlalu cepat datang. Ibu, jamaah, alhamdulillah. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, sampailah Nabi SAW di Masjidil Aqsa di Palestina. Maka di sanalah Nabi SAW mulai melakukan perjalanan. Jadi ternyata jamaah sekalian, itu perjalanan baginda Nabi SAW itu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dinamakan dengan Isra. Sedangkan Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, itu perlu diluruskan jamaah sekalian di. Ibu, ya saya lihat ibu-ibu ini ya semangat jaga ibu. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, di langit yang pertama Nabi SAW seperti yang tadi ditampilkan oleh anak-anak kita, bahwasanya ketika Nabi SAW berangkat dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan ternyata jamaah sekalian, Nabi Adam memang meminta kepada Allah untuk dipertemukan oleh baginda Nabi SAW di langit yang pertama, ibu. Kemudian singkat cerita, Nabi SAW berangkat dari langit yang pertama ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, jamaah sekalian. Ada di sini yang kenal Nabi Isa? Siapa? Kira ada misalnya, tapi ada tadi bilang anak ada Ustaz. Nah. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berlanjutlah terus perjalanan Rasulullah ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi itu gagahnya Nabi Yusuf, Pak Ibu, kurang lebih seperti saya. Itu kegagahannya Nabi Yusuf. Untuk laki-laki yang hadir ini 1% ji Pak Ibu. Itu kegagahannya Nabi Yusuf di. Bahkan kan ceritanya Nabi Yusuf itu, suatu ketika Nabi Yusuf ini berjalan jamaah sekalian di, dan ada seorang perempuan ini sedang memasak di dapur. Apa yang terjadi? Ini perempuan tidak narasa iris tangannya saking gagahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu, mau ki gagah suamita seperti Nabi Yusuf? Iya. Makanya kalau mau ki sama suamita dengan Nabi Yusuf, kasih ki nama Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf. Nah. Kalau tidak sama ya kurang lebih ya mungkin beda-beda tipis lah. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya dari langit yang ketiga, sampai langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Itu Nabi Idris jamaah sekalian adalah seorang penulis. Itu kehebatannya Nabi Idris alaihissalam. Kalau ada orang yang suka menulis, misalnya cerita dan seterusnya, berarti sama kehebatannya Nabi Idris alaihissalam. Kemudian naik ke langit yang kelima jamaah sekalian, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Itu Nabi Harun Pak Ibu adalah juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam.
Itu hebatnya Nabi Harun Pak Ibu. Jago berbicara, saking hebatnya menjadi juru bicaranya. Ya asli jatuh itu hatinya. Nabi Musa alaihissalam, maka singkat cerita, Nabi SAW berangkat dari langit yang kelima menuju langit yang keenam, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kemudian sampailah di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Maka itulah perjalanan baginda Nabi SAW. Maka timbul pertanyaan Pak Ibu, apakah ketika Nabi SAW sampai ke langit yang ketujuh langsung bertemu dengan Allah langsung atau tidak Pak Ibu? Ternyata jamaah sekalian, selepas Nabi sampai di langit yang ketujuh jamaah sekalian, itu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk belah dadanya Rasulullah. Kemudian selepas itu jamaah sekalian, lalu ini hatinya Rasulullah SAW dicuci dengan menggunakan air Zamzam. Apakah hatinya Rasulullah itu kotor atau tidak Pak Ibu? Tidak. Jawabannya tidak. Apakah Rasulullah SAW suka iri hati? Ternyata tidak jamaah sekalian. Tapi untuk membuktikan bahwasanya kesucian hatinya Rasulullah, maka terjadi proses yang kedua, penyucian hati baginda Nabi SAW. Maka selepas itu jamaah sekalian, singkat cerita, maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mungkin sampai di sini jadi bisa kutemani. Karena kenapa? Saya tidak bisa menembus wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini cukuplah engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampailah Nabi SAW ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah untuk menerima perintah sholat. Nah, seperti yang dikatakan tadi anak-anak kita, awal mula itu ketika Nabi SAW itu menerima perintah sholat berapa kali? 50 kali sehari semalam. Ada yang sanggup di sini? Dodem itu? Iya. Tidak ada yang sanggup. Maka terjadilah penawaran jamaah sekalian. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Maka terjadilah proses tawar menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi jamaah sekalian, ternyata ini Nabi ini 9 kali bolak-balik Pak Ibu. 9 kali bolak-balik untuk terjadi tawar menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap 1 kali itu bolak-balik Nabi, maka Allah kurangi 5 kali sehari semalam. Maka singkat cerita jamaah sekalian, maka sampailah dengan 5 kali sehari semalam. Karena kenapa Pak Ibu? Karena Rasulullah takut jikalau Allah mengabulkan permintaannya ini jamaah sekalian, maka tidak ada manusia mumpung yang sanggup menerima perintah sholat ini 50 kali sehari semalam Pak Ibu. Jangankan 50 kali sehari semalam, 5 kali saja nasana kututa Ibu di. Ibu. Jangankan 50 kali sehari semalam, 5 kali saja sehari nasana batalana. Sebagian ibu-ibu kalau sibuk miona tunda-tunda mi waktu salat zuhur mau pi asar mau pi maghrib mau pi isya mau pi subuh jam 7 pi baru salat subuh Ibu. Maka Nabi SAW khawatir Pak Ibu. Makanya terjadi tawar menawar. Maka inilah peristiwa Isra wal Mi'raj jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini jamaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran, kita mengambil ibrah bahwasanya inilah perjuangan baginda Nabi SAW untuk menerima perintah sholat. Ibu, jadi pergi maki sholat di masjid di setuju? Kan sebagian ibu-ibu itu mengatakan bahwasanya sholatnya perempuan itu yang paling afdal di rumah. Itu dulu memang ada hadisnya Pak Ibu, sholatnya perempuan itu paling afdal di rumah. Itu dulu karena kenapa? Kalau perempuan pergi sholat di masjid maka biasa diculiki. Iya, mohon maaf diperkosa. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau umur tak 50 tahun ke atas, baru pergi ke sholat berjamaah di masjid, apakah masih ada yang mau culik atau tidak Ibu? Ada atau tidak Ibu? Punah bau minyak gosok magi. Tidak ada itu mau culik Ibu. Pergi maki iya banyak mi lampu dulu tidak ada lampu, sekarang banyak mi lampu Ibu. Pergi maki sholat di masjid. Karena kenapa? Kalau ibu sholat di rumah itu besar pengaruhnya, benar atau tidak Ibu?
Besar godaannya ibu. Kalau ibu sementara nonton masuk waktu maghrib, sholat depan TV, kadang kala tidak diingat nih berapa rakaat nih ibu. Nih biasa dibilang 3 rakaat nih. Oh baru di 2 kapan? Ternyata tambah 1, ternyata jadi 4 Pak Ibu. Makanya itulah biasa kalau ibu-ibu sholat di rumah, jadi sholat di masjid Pak Ibu. Apalagi kalau imamnya bagus nih, seperti yang mengaji tadi. Yang mana imamnya? Kita imamnya nih. Masya Allah. Pergi lagi sholat di masjid ibu. Karena kenapa? Kalau ibu di masjid sholat maka tinggi pahalanya. Kalau ibu sholat sendirian berapa pahalanya ibu? 1 jadi. Tapi kalau kita sholat berjamaah berapa? 27 kali. Dan ternyata itu 1 derajat ke derajat yang lain jamaah sekalian, itu perantara antara langit dan bumi, itu jaraknya Pak Ibu. Jadi pergi lagi sholat berjamaah di masjid. Setuju ibu? Setuju? Iya, pergi lagi Pak Ibu. Apalagi kalau masjid yang seperti ini enak Pak Ibu, ada kipasnya, ditambah imam yang bagus, ditambah karpet yang empuk. Enak atau tidak Pak Ibu? Enak. Makanya ibu-ibu jangan seke untuk bersedekah ibu. Nih, sebagian itu ibu-ibu kalau mau pergi sholat Jumat suamina, kadang-kala tidak nak kasih ki uang celengan ibu. Baru itu juga bapak-bapak sengaja mantongin nak lupai Pak. Kalau lewat itu hari Jumat itu saya lihat itu celengan, mulai digeser dari ujung sana, mulai itu bapak-bapak sebagian berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin mau lewat celengan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya lewat ke celengan, apa Nabi bilang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi itu celengan bukan ditemani senyum. Kan sebagian orang Nabi bilang, Ustaz kan senyum adalah sedekah. Cocok nih, senyum adalah sedekah. Tapi itu celengan bukan ditemani untuk senyum ibu, tapi diisi. Karena enak itu kalau banyak kasnya itu masjid Pak Ibu, bisa digunakan beli AC, beli kipas, beli sound system yang bagus kontra imam. Karena beda itu Pak Ibu iramanya, beda itu lagunya imam yang dibayar dengan imam yang tidak dibayar. Benar atau tidak? Beda ibu. Tahu nggak? Iya anak-anak diam dulu anak soleh. Jadi beda itu ibu iramanya, beda itu lagunya imam yang dibayar dengan imam yang tidak dibayar, beda laguna. Mulai dari takbir bisa itu dibedakan. Kalau imam yang tidak dibayar dodong, Allahu Akbar, dodong. Itu imam yang tidak dibayar. Dibayar jika di sini imam nggak? Dibayar gitu? Iya. Kalau imam yang dibayar mulai takbir, Allahu Akbar. Apalagi kalau anak muda imamnya, itu gadis-gadis kesemangat kita pergi sholat berjamaah. Benar atau tidak ibu? Makanya kalau azan subuh itu usahakan anak muda ibu. Jangan kasihan orang tua umurnya mungkin 70 tahun nih. Itu orang tua mau tenang beribadah, kasihan. Bayangkan kalau orang tidak ada giginya disuruh azan subuh. Kalau gigi di bawah ompong ibu masih ada harapan. Tapi kalau gigi yang di atas sudah ompong, maka huruf shot itu bukan lagi shot tapi co. Bayangkan. Coba perhatikan. Bayangkan kalau azan subuh, jangankan 3 kali nafas kasihan. As-salatu khairum minan naum. Nabi bilang itu ibu-ibu kapok nak bama kau sakit nasi ngarana kena tinro. Makanya kalau anak muda yang azan, hayya 'alas shalah. Nabi bilang itu gadis-gadis kayak pergi ke sholat subuh deh, bagusnya suarana deh. Makanya Pak Ibu kalau banyak itu kasnya masjid bisa digunakan sama pengurus masjid Pak Ibu. Masa pergi di sentral, pergi ke kencing di sentral berapa dibayar sekarang? 2.000, 3.000, 5.000 Pak Ibu. Masa mau masih surga sisa buku dengan. Makanya kalau ibu-ibu kalau hari Jumat kasih ingat suami tak bawa uang celengan. Nabi bilang, Pak bawa ceki uang celengan. Nabi bilang, iya bu. Bawa. Nabi bilang berapa? Nabi bilang 20.000. Nabi bilang ibu ganti Pak. Bukan anak mau tambah, ternyata nak ganti ruaca. Ya Allah. Makanya jangan seke uang, kasih masuk uang di celengan Pak Ibu. Karena kenapa? Kalau fasilitas masjid itu bagus, Masya Allah, bisa digunakan. Enak tenang orang beribadah Pak Ibu. Maka pada intinya jamaah sekalian, melalui dengan momentum perayaan Isra Mi'raj ini, bagaimana kita menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hidup ini perlu ada peningkatan Pak Ibu. Karena kenapa? Kalau begitu-begitu terus Jaki, tidak ada peningkatan, berarti rugi Pak Ibu ya. Makanya hidup ini harus ada peningkatan seperti perjalanannya Nabi SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sebagai manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.